Saatnya yang kita tunggu-tunggu, kita akan masuk ke inti acara, talk show. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa ya. Sudah Bapak Ibu sudah tahu mungkin ya, lihat di flyer ya. Bapak Teguh Juliawan, saya akan memperkenalkan sekilas profil dari Bapak Teguh Juliawan. Ya, Bapak Teguh Juliawan lahir pada tanggal 22 April 1978. Yang paling penting, beliau adalah kepala sekolah SMA Kristen Trimulya Bintang Mulia di Bandung dan berjemaat di GKI Gatot Subroto Bandung. Beliau sampai sekarang masih aktif sebagai seorang penggiat anak, pendidik, dan sebagai narasumber terkait dengan pendidikan, parenting, dan motivasi pengembangan diri. Saat ini sudah hadir Bapak Juliawan, Bapak Teguh Juliawan. Silakan Bapak, dan akan didampingi oleh Kak Jojo sebagai moderator. Terima kasih sudah diperkenalkan. Selamat malam, Kak Merti. Terima kasih ya. Saya bukan pembawa acaranya. Saya serahkan ke Kak Jojo. Silakan Kak Jojo. Silakan hampir Pak saya Teguh bawa nanya acara apa loh. ke saya. Hampir saya buka acara loh, Kak. Terima kasih Pak Teguh sudah menyediakan waktu untuk kita. Ini supaya keren, apa kita menghadapnya gini ya? Kayak ngobrol-ngobrol Pak Teguh ya? Saya kemana? Oh, ke sini. Ya. Gimana, Kak? Tengeng. Tapi kepala saya tengeng nanti. Iya. Terima kasih juga sudah nyari kaos ungu, kaos oranye. Kayaknya pinjam ke tetangga ini kayaknya nih. Tadi tetap semua tetangganya. Thank you sudah berpartisipasi untuk sehati dengan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah mengirimkan mengisi form pertanyaan. Dan kabarnya pertanyaannya banyak sekali. Kita pasti nggak bisa jawab satu-satu Pak Teguh, tapi kita sudah rangkum dalam beberapa pertanyaan yang hari ini akan dibahas dengan Pak Teguh. Oke, teman-teman, buat para orang tua yang belum open Zoom, bahagia sekali kalau kita bisa sama-sama open video, biar kita juga saling menyapa, saling melihat, supaya sama-sama kalau seminar itu lebih enak begitu Pak Teguh ya, bayangin kalau semuanya begitu, rasanya lebih hangat begitu. Oke, kita persilahkan, tapi bagi yang sangat-sangat sibuk ya, silahkan. Terima kasih. Ada beberapa yang membuka video saya lihat. Terima kasih. Thank you. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, akan mulai Zoom parenting pada sore hari ini. Pak Teguh, ya. Ngobrol-ngobrol dulu ya nih ya. Ayo. 1,5 tahun, tiba-tiba pandemi datang. Waduh. Tidak diundang, tidak diantar. Oh, lain ya itu Pak Teguh ya? Beda, itu jelangkung. Beda lagi. Oh, ternyata tidak diundang, tiba-tiba harus hadir, tiba-tiba ada. Kita semua ada yang siap, tapi banyak yang nggak siap ternyata Pak Teguh. Betul. Terus banyak permasalahan yang dihadapi, tapi rata-rata ada yang nggak tahu aku harus gimana begitu Pak Teguh ya. Betul. Kita mengenal Pak Teguh sebagai praktisi pendidikan, penggiat anak, pemerhati anak, pendapat Bapak bagaimana? Silakan Pak Teguh. Baik Kak Jojo, kemudian para rekan orang tua di GKI Pondok Chandra Indah ya, PTI. Oke. Perkenalkan dulu sebelumnya Kak Jojo, buat yang baru pertama kali ketemu, saya ini tidak lebih adalah hanya seorang pendidik. Ini tahun ke-13 saya menjadi kepala sekolah. Terus-terusan anak remaja SMP dan SMA, lebih lamanya SMA. Jadi rekan-rekan bisa tahu juga saya arah-arah pembicaranya bisa diarahkan kemana. Lalu kemudian aktif dalam sekolah minggu itu sejak kelas 2 SMA, menjadi guru sekolah minggu. Jadi memang pengetahuan untuk dunia anak, sekolah minggu, pendidikan awalnya dimulai dari sekolah minggu, bukan dari sekolah atau pendidikan formal dulu. Dan berlanjut dengan pelayanan di dunia sahabat-sahabat yang berkebutuhan khusus Kak Jojo. Jadi di Bandung, di GKI Pasir Koja, saya sempat membantu munculnya Biang Lalananda. Jadi awalnya dari sekolah minggu autism, buat anak-anak yang autism, khusus saja di GKI Pasir Koja. Jadi itu karena anak-anak yang autis, kalau setiap kali mau sekolah minggu nggak ada tempat, ditolak di mana-mana, bikin ribut, jalan-jalan, steaming, teriak, tantrum, wah akhirnya kita buat satu sekolah minggu khusus.
Dan akhirnya karena ada kebutuhan juga yang merasa dimarginalkan ya, tanpa disengaja begitu, yaitu sahabat-sahabat tunarungu atau tuli. Nah, itu juga jadi tempat pelayanan saya di tunarungu, sehingga sekarang saya bisa sedikit bahasa isyarat begitu ya. Dan kalau pelayanan juga di anak-anak juga ada yang tunarungu, ada yang autism, ada yang normal dan remaja. Jadi itulah sedikit kisah. Nah, sekarang kita bicara 1,5 tahun nih, Kak Jojo. Masalah yang saya pantau adalah tingkat kekerasan terhadap anak meningkat. Kok bisa? Lawang kan biasanya di sekolah, kan sama temennya, tingkat kekerasan. Sekarang berubah bentuk, kekerasannya dari cyberbullying. Nah, satu, Pak Jojo. Banyak anak yang mengalami cyberbullying. Kenapa? Karena begitu 1,5 tahun ini mereka bisa akses medsos dan lain-lain lebih banyak, begitu ya. Lalu kemudian kekerasan yang kedua, kekerasan di dalam rumah. Artinya dari orang tua yang udah enek. Anaknya disuruh ngafalin Pancasila, nggak hafal-hafal. Kan ada tuh ya video yang viralnya ya. Itu sampai segitunya. Dan itu bukan terjadi di 1-2 orang. Hampir di semuanya. Dan ada data-data juga memang yang paling mengkhawatirkan selain cyberbullying adalah efek samping dari cyberbullying, yaitu adalah rasa depresi, rasa tertekan. Jadi bullying itu ya membuat anak merasa tertekan, Kak Jojo. Efeknya apa? Begitu dia sudah sampai pada tahap remaja, nah kalau anak belum kelihatan. Jadi anak itu kalau terlalu lama ditekan, dia belum kelihatan dulu. Begitu masuk remaja, cus, meledak. Meledaknya dalam bentuk apa? Data yang saya peroleh adalah dalam bentuk data self-harm. Ya, self-harm. Nah, ini yang mengkhawatirkan sebenarnya, Kak Jojo, self-harming ini. Izinkan saya tampilkan sedikit, Kak Jojo ya. Silakan, apakah ini tampil nih? Udah muncul gambarnya ya? Semoga muncul ya. Oh, baik, terima kasih. Nah, ini sedikit data yang saya siapkan dalam sesi ini. Jadi, perundungan antar siswa terjadi tapi lewat cyber nyebrangnya, bukan di rumah, bukan ketemu langsung maksudnya. Jadi nyebrang lewat cyber, entah lewat grup Discord. Nah, Bapak Ibu anak-anak tuh biasa ganti, nggak pakai WhatsApp. Kan kita pakai WhatsApp nih, generasi kita. Mereka pakainya Discord. Kenapa Discord? Sambil main game, sambil bisa chatting. Dan sehari-harinya lanjut terus, walaupun game nggak ada, chattingnya lewat Discord. Jadi Discord itu seolah-olah seperti fungsi WhatsApp plus digabung dengan fungsi live streaming. Gabung itu jadi Discord. Dan itu ngetren banget di antara anak-anak. Jadi sampai-sampai di anak SMA, beberapa anak cerita nih, teknik-teknik teman-temannya di sekolah lain maupun mereka juga. Jadi kalau selama ulangan, mereka pakai Discord. Karena yang dipantau sama sekolah WhatsApp kan, gitu ya. Mereka pakainya Discord, bisa tampilnya beda, ya Zoom, ya Discord gitu. Jadi bisa komunikasi, nanyain soal atau PR. Nah, ini jadi masalah cyberbullying ya. Dan menurut seorang psikolog, ya ini semoga tidak terhalang, saya geser dulu sebentar ya. Menurut seorang psikolog, datanya Ibu Novi Puspita, 50% dari 41 remaja usia 13 sampai 15 ini usia remaja mengalami cyberbullying. Jadi sekitar 20 anak dari 40 anak atau 5 dari 10 anak. Setiap 5 anak dari 10 anak sudah pernah mengalami cyberbullying. Nah, ini data ya dari hasil penelitian. Lalu 80% siswa dari 100 siswa, berarti sekitar 8 dari 10 anak di kelas 7 Jogja sudah menjadi cyber victim. Ini tahun 2016, apalagi ketika pandemi ya. Nah, ini yang menjadi tadi saya bilang Pak Jojo, self harm-nya ini. Dan self harm ini cenderung bentuknya adalah self cutting. Jadi nggak sampai dipotong tapi diiris ya. Jadi saya harus cerita sedikit ya Bapak Ibu, cuma sekedar memberikan tahu saja. Jadi mereka suka melukainya dengan sajam gitu ya. Tidak saya bahas, tapi ini ada. Dan fenomenanya lebih cenderung kena rapuh fragile-nya di anak wanita. Kenapa begitu? Jujur saya tidak bisa memberikan jawaban pastinya karena memang saya belum pernah punya datanya kenapa wanita, tapi datanya adalah wanita lebih tinggi. Jadi ininya lebih tinggi grafiknya. Kalau yang di atas adalah anak pria, ininya lebih pendek ya. Kalau anak pria lebih sedikit, bukan berarti nggak ada. Anak pria larinya kemana? Yang tingginya apa? Larinya ke games, addict. Nah, baru ngerti ya. Jadi anak-anak yang punya masalah depresi, dibully atau apapun, larinya kalau cowok lebih banyak ke games addict, kalau wanita lebih banyak ke self harm-nya. Nah, itu aja info yang saya pikir bisa menjadi awal topik pembicaraan kita, Kak Jojo. Gitu. Semoga cukup ya untuk membuka topik. Silakan. Semoga ada yang nanya. Semoga. Ya. Oke, Pak Teguh. Ternyata
baru awal ini kayaknya hal yang sangat baru banget buat kita ya. Tadi apa program apa Pak Teguh namanya? Yang mana? Anak-anak pakai apa itu? Oh, Discord, ya, Discord, Iya. Discord, DISCORD, ya, Iya. tak ketik ya. Jadi Bapak Ibu mungkin mulai ya, kita mulai paham bahwa anak-anak kita tiba-tiba jauh lebih cepat pinter daripada kita. Tiba-tiba juga kita nggak bisa ngikutin dan tiba-tiba banyak hal negatif terjadi pada anak kita. Hari ini kita beruntung sekali ketemu Pak Teguh, kita bisa belajar. Tapi hari ini Pak Teguh, sebelum kemana-mana saya juga ingin menyampaikan begini. Beberapa chat pertanyaan yang masuk, yang terbanyak adalah menanyakan mengenai perihal gadget Pak Teguh. Gadget. Oh ya. Jadi Ya. banyak anak-anak yang gimana berkaitan dengan anak-anak yang ketergantungan gadget, atau tadi Pak Teguh juga sampaikan anak laki-laki, perempuan pun juga ada Pak Teguh ya pasti ya. Ya, betul. Bagaimana pendapat Pak Teguh mengenai awal mula ataupun permasalahan ketergantungan gadget ini? Pendapat Pak Teguh. Oke. Bapak Ibu, kalau menurut Kak Jojo ini banyak sekali yang nanya, maka saya akan prioritaskan dulu ya. Jadi masalah ketergantungan gadget itu bisa didekati dari berbagai topik, dari psikologi, dari medis, ya, dari behavioral, dari sikap, ya larinya ke psikologi juga, atau dari sisi parenting. Nah ini dari mana dulu? Saya akan coba sedikit bahas sebisanya yang saya pikir akan berkorelasi. Yang pertama adalah ketergantungan gadget. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada rasa ingin lagi dan ingin lagi, ya. Itu istilahnya craving spot di otak kita menimbulkan ada craving spot atau jadi kawah bolong gitu ya, walaupun sebenarnya bukan bolong, tapi craving itu pas di scan di otak itu ada bagian yang warnanya agak berbeda. Craving itu dibilang craving spot. Nah, kenapa begitu? Karena begitu ada craving spot, orang itu ingin dapat lagi, kayak kita pengen makan Indomie kalau hujan. Nah, itu namanya craving tuh. Craving itu nagih gitu ya, pengen lagi makan makanan yang kita pengen banget. Nah, rasanya begitu craving. Nah, cuma ini cravingnya craving untuk main gadget. Akibatnya dari apa awalnya? Dari produksi dopamin berlebihan ketika mereka main gadget. Dopamin itu menimbulkan rasa senang. Dan rasa ini, dopamin ini, zat yang sama ditimbulkan oleh narkotik ataupun kebanyakan makan gula. Jadi orang yang ketagihan gula ya, yang keluar rasa senang dopamin. Kita kalau dikasih hadiah, uang kaget, seneng kan? Itu ada dopamin, cuma hilang cepat, nggak jadi ketagihan, ya, nggak jadi ketagihan karena hilang langsung. Tapi yang jadi masalah kalau itu dirangsang terus, nggak berhenti. Maksudnya gimana? Nonton YouTube seharian, main game online seharian, itu otak kita bagian depan prefrontal cortex itu nonton dan main game online seharian, dopaminnya terus. Apa yang terjadi? Begitu anak udah main game selama 4-5 jam, dopaminnya udah terus kan, nggak berhenti. Terus kita suruh stop. Nah, berhenti. Jago kalau nggak ngomel-ngomel atau kalau nggak langsung marah. Ya, kesel minimal. Kenapa? Dopaminnya stop. Nah, pertanyaan yang tadi Kak Jojo sampaikan, gadget ini gimana? Nah, gadgetnya salah nggak? Itu kan pertanyaannya. Semua juga udah tahu, gadgetnya nggak ngapa-ngapain. Gadgetnya kalau dimatiin ya dia mati, ya. Kalau dinyalain ya dia nyala. Apa salah gadget gitu? Yang salah adalah cara penggunaannya, sehingga bisa menimbulkan dopamin berlebih. Nah itu yang menyebabkan ketagihan gadget. Yang jadi masalah kedua, masalah pertama secara neuroscience penjelasannya begitu. Penjelasan kedua, kok bisa anak mengakses gadget tanpa kendali? Apakah salahnya Kak Jojo kalau anaknya tetangga yang ketagihan? Kan nggak ada urusan. Yang jadi masalah adalah tetangganya itu loh yang dipertanyakan, kok bisa anaknya mengakses gadget seharian? Lalu ada cabang lagi, ada yang dengan sengaja, deliberately, ya, tidak dikendalikan, tidak ada usaha untuk mengendalikannya, atau dengan kondisi yang terpaksa sehingga anak tidak bisa dikendalikan. Tentu rekan-rekan tahu arah pembicaraan saya kemana. Yang pertama adalah tipe orang tua yang permisif atau neglecting atau membiarkan, gitu ya Kak Jojo ya. Jadi ada orang tua kan yang nggak peduli ya. Itu adalah yang jadi masalah. Yang satu lagi, dia sangat peduli, tapi dua-duanya orang tua, ayah dan ibu bekerja.
What should we do? Nah, jadi saya akan hentikan dulu penjelasan saya. Saya kasih kesimpulan bahwa ketagihan gadget, kalau kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam otak, seperti itu, dan disebabkannya oleh tidak adanya kendali dalam diri anak. Gitu, Kak Jojo. Intinya itu, tidak ada kendali dalam diri anak. Lah, anak itu bisa dibantu kendalinya dari orang tua, dari sekitar. Pakai gadget lagi, dipakai buat ngingetin, pakai alarm bisa, pakai yang lain. Nah, itu banyak tips dan triknya. Intinya, pengendalian anak terhadap gadget lemah. Semoga bisa menjawab. Salam Super. Mumpung nama saya Teguh. Tinggal cari Mario ya. Udah satu set. Silakan Kak Jojo. Aduh Pak Teguh, saya jadi ingat ini waktu saya kapan hari main ke rumahnya teman gitu ya, teman SMA gitu ya. Oh, iya? Dulu waktu kecil anaknya suka gendong saya, lari mencolok loncat gendong saya gitu. Main ke kamar saya loncat-loncat gitu. Kemarin ketemu kan sudah mulai SMP kali ya, SMP. Tiba-tiba saya main gitu, Jason gitu. Gini nggak lihat, dia lihat handphone gitu ya. Dia ngobrol-ngobrol bahasa Inggris online, main game. Bu, anakmu ngapa sih, Bu? Gitu ya. Terus main. Dimarahi Pak Teguh betul. Jason, Om Jojo datang loh, kamu dulu kan. Ya Om Jojo, gitu. Nggak lihat Pak Teguh. Jadi ternyata fenomena ini memang benar-benar terjadi Pak Teguh ya. Dan kebetulan anak saya juga masih kecil ya. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba handphone saya penuh dengan game. Dia sendiri yang download, nggak tahu dari mana. Jadi Bapak Ibu, di sekitar kita jangan merasa bahwa Bapak Ibu sudah, anak saya baik-baik saja, anak saya juga nyaman, anak saya mendapat perhatian yang baik. Kadang-kadang ternyata kita nggak tahu Pak Teguh ya, gimana di luar sana temannya siapa. Dan bahkan saya pernah mendapati begini waktu ngajar sekolah minggu ini kebetulan ya. Tiba-tiba ada anak. Berarti ceritanya asli nih ya? Asli, ceritanya langsung ya? Waktu saya ngajar sekolah minggu, di chat sekolah minggu ada anak salah chat ke tempat Zoom sekolah minggu. Ngomong bahasa Inggris ini ya, saya terjemahkan, ayo bunuh dia, bunuh yang itu, bunuh yang hijau, bunuh yang hijau. Lagi main game ya, main game ya, kemungkinan ini bawa besar. Ayat hafalan, chatnya bunuh yang hijau, bunuh yang hijau. Bunuhan. Bunuh. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita coba manfaatkan baik-baiknya apa yang disampaikan Pak Teguh, semoga menjadi perhatian buat kita semua ya. Oke Pak Teguh, kita lanjut ya Pak Teguh ya. Ada banyak pertanyaan yang akan kita bahas ya. Jadi pandemi ini saya lagi sedikit cerita ini. Kapan hari anak saya di tengah-tengah tahun itu, ayo Pak kita main Pak, ayo main. Tapi jangan makan loh ya. Kita kan pergi biasanya makan ini teman-teman Bapak Ibu ya. Jangan makan loh ya. Loh kemana? Ke mall nggak boleh Mas, mall belum boleh. Aku maunya main ke rumahnya orang yang ada anaknya. Sampai begitu Pak Teguh. Jadi kebanyakan anak ini mengalami apa ya? Mungkin antisosial kali Pak Teguh ya. Kemana? Kebetulan anak saya satu aja nggak punya, bisa jadi pengaruh juga ya. Pak Teguh melihatnya bagaimana nih Pak Teguh, kondisi seperti ini Pak Teguh? Silakan. Menarik. Ini ceritanya menarik nih. Rasanya kalau saya ini KKR, siapa yang merasakan dengan penderitaan atau pergumulan rekan kita? Amin. Amin. Semua pasti angkat tangan nih. Ada saya juga ribuan anak angkat tangan. Amin. Amin. Kami pengen main bola. Begitu Pak Teguh ya. Betul. Ini kayaknya kalau dibikin ya, gereja anti gadget, itu kayaknya laku. Orang tua semua bingung ya, gimana cara ngatasinnya. Jadi kalau saya analisa Kak Jojo, masalah yang pertama adalah lack of respect. Jadi rendahnya rasa hormat yang diawali dari empati tentunya. Ya, rasa hormat ini bahan bakunya adalah empati. Jadi kalau dia nggak bisa berempati, jangan harap dia bisa hormat atau respect. Bahan bakunya empati. Lalu yang berikutnya lagi adalah kita mengalami yang namanya gap generasi yang luar biasa, lompat jauh. Jadi dari orang tua kita ke kita, itu aja udah gap generasi. Orang tua kita coba ngomongnya lu gua sama orang tua kita. Jago kalau nggak dikemplang sendal. Lah kita sekarang ngomong sama yang lain, lu gua biasa kan? Ya, biasa itu gap generasi. Waktu zaman orang tua, perempuan kan nggak boleh pakai celana panjang. Lah generasinya kita Kak Jojo, wanita ya istri kita gitu ya, pakai celana panjang ya udah nggak apa-apa. Itu gap generasi.
Sekarang begitu kita ketemu sama anak kita, ini gap generasinya lompatnya berkali-kali lipat lebih cepat, ya, karena efeknya ada digital. Yang pertama, buat mereka nggak saling nyapa itu nggak ada masalah. Buat mereka loh ya, saya nggak bilang itu benar. Yang saya mau katakan, buat generasi anak-anak kita nggak saling nyapa itu buat mereka tidak masalah. Lalu yang berikutnya, ngomong bunuh gitu buat mereka sudah biasa, karena buat mereka itu bagian dari permainan, bagian dari hidup. Lalu buat mereka lebih sensitif dan lebih rapuh. Jadi diejek dikit langsung marahnya tuh marah banget. Istilah anak-anak sekarang tuh ngegas. Ya, Bapak Ibu pasti pernah perhatikan moodnya anak kita lebih rapuh. Coba, nada kita ngomongnya nada tinggi dikit aja, lah langsung kan susah, udah langsung susah. Ya, ngegas anak kita. Karena apa? Karena gap generasi ini dipengaruhi oleh keadaan zaman kita saat ini. Nah, maka dari itu pertanyaannya pasti, Pak Teguh, gimana yang ideal? Yang ideal adalah EQ, IQ, ya, SQ, dan PQ. Jadi ada 4 nih ya. Emosionalnya, intelijensianya, lalu spiritualnya, dan fisikalnya. Itu harus seimbang semua. Empati ada di emosional, ya. Intelligence di sekolah. Ketika anak kita main game, ngomongnya udah ngomong bahasa Inggris, itu IQ-nya biasa hampir udah nggak bermasalah IQ-nya, ya. Bahkan anak kita kalau sering ngerjain kita atau bohong, sad but true, IQ-nya berarti nggak masalah, ya. EQ-nya yang masalah, ya. Lalu masalah kejujuran, larinya ke spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Dan yang terakhir, kalau anak kita kurang olahraga, nah, larinya ke PQ. Lalu tangannya disuruh ngerjain ini nggak bisa, suruh buka tutup botol aja nggak bisa. Berasa ya Bapak Ibu ya, tutup botolnya nggak bisa, iketan plastik diikat, suruh buka, dia nyuruh kita, tolong bukain iketan plastik. Bapak Ibu pasti tahu nih fase-fase anak seperti ini. Artinya apa? Yang cukup yang bisa kita bangun adalah EQ-nya, ya. IQ hampir biarkan saja, biar sekolah dan proses mereka juga IQ udah jalan tuh sebenarnya ya. Jadi kita fokusnya ke EQ, PQ yang physical quotient, gimana anak bisa lebih banyak bergerak, main sama kita lebih banyak main yang fisik, ya. Lalu yang terakhir adalah SQ, spiritualnya. Nah, spiritualnya bisa diakses lewat gadget, juga bisa lewat anak diajarkan datang kebaktian. Sekarang ada 2 kan pilihannya. Karena sekarang sudah gereja tidak lagi bisa berharap jemaat semuanya datang setiap minggu ke gereja. Udah nggak bisa. Saat ini udah nggak bisa. Ketika gereja mau dibuka sebagian pun semua sudah menyadari sekarang gereja tidak bisa lagi mengharapkan jemaat setiap minggu datang secara fisik. Ya. Nah, maka aksesnya dari mana? Dari gadget. Nah, maka dari itu, Kak Jojo, sebenarnya saya udah mulai buka nih jawaban dari kekhawatiran orang tua, si quotient kecerdasan ini dibuat seimbang. Sebenarnya kuncinya ke arah sana. Gimana caranya? Nah, itu dia. Kalau ada yang nanya baru saya jawab, ya. Silakan Kak Jojo. Oke, Pak Teguh, sorry saya mundur dikit, ini ada chat dari teman-teman orang tua nih kebetulan. Sorry, ada yang kelewatan kelihatannya ini katanya begitu. Lalu kalau anak-anak saya sudah benar-benar sudah adiktif ini sama game, sama handphone, dia ngalamin kan yang kalau dikasih tahu apa tuh langsung begitu kan, sudah nyolot ngegas kan dulu Pak Teguh tadi. Kalau kondisinya seperti ini Pak Teguh, harus gimana nih orang tua ini kira-kira? Pendapat Pak Teguh. Oke. Kalau pertanyaan sudah edik, tentu harus butuh bantuan tenaga profesional. Bapak Ibu tidak bisa lagi sekedar telepon ke temannya psikolog, lalu tanya, ini anakku mesti diapain, ini udah edik. Kalau udah edik memang harus bantuan tenaga profesional. Kenapa? Karena butuh assessment, langsung dilihat sampai sejauh mana, apakah dia sampai pada depresi, kalau depresi apakah dia sudah mengurung diri, apakah dia sudah sampai pada tahap menyakiti diri, ya, atau ada tendency of suicidal. Nah, itu kan panjang tuh ya. Itu butuh assessment dari seorang profesional. Tetapi yang bisa saya jawab, Kak Jojo, ya, yang bisa saya jawab adalah kalau ediknya itu dalam tahap menuju edik ya. Kadang-kadang sudah ada yang edik juga. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaikinya. Satu, butuh waktu lama kalau udah edik. Ya, istilahnya Bapak Ibu kalau misalnya kita punya sisir gitu ya, terus ini patah. Ya, patah nih, udah patah, udah edik. Kondisi anak kita sudah edik. Maka kita begitu kita lem, kita sambungin lagi, tidak akan sekuat kondisinya sebelum patah. Artinya apa?
akan butuh proses yang lebih banyak, lebih kuat untuk menghasilkan kekuatan yang mirip kayak awalnya. Nggak bisa seperti awal. Nah, oleh sebab itu, untuk edik, ya kasusnya edik, yang pertama, dari banyak kasus yang saya temui, kasusnya adalah dari attachment dengan orang tua yang lemah, Kak Jojo. Ya. Jadi begitu edik, orang tua refleksnya cari lagi gimana caranya anak gua bisa nggak edik, tapi guanya nggak usah ngapa-ngapain. Itu banyak saya temui, Kak Jojo. Jadi kalau pertanyaan ini, jawaban saya ternyata kembali pada orang tua banyaknya, banyakannya udah deh, nggak bisa nih cara ini nggak bisa. Padahal kuncinya kembali di relation orang tua. Kenapa begitu? Karena mereka tahu kalau orang lain sifatnya dibayar. Ya, gue tinggal bikin ulah, mereka nggak akan mau lakukan lebih. Yang mau melakukan lebih hanyalah orang tuanya. Ya, nah, relationnya harus dikembalikan, Kak Jojo. Dengan cara gimana? Gaya parentingnya diperbaiki. Kalau kita terlalu otoriter, nggak bagus juga. Anak nolak terus. Ya, akhirnya jadi constant enemy. Jadi enemy musuh sepanjang masa. Terlalu baik karena kita nggak mau ribut sama anak, anak jadi raja. Jadi mau apa aja nggak ada yang stop. Jadi dia ediknya ya terus-terusan aja. Percuma mau manggil satpam komplek, mau panggil hansip buat nenangin anak kita, nggak bisa. Karena sebenarnya yang harus punya otoritas adalah orang tua. Nah, tekniknya banyak, Kak Jojo. Nanti kalau sampai masuk pada pertanyaan, nanti saya baru buka tekniknya. Ya, orang tua bisa lakukan apa aja dengan gadgetnya ini, mengurangi kecanduan. Gitu, Kak Jojo. Oke, teman-teman. Aduh, saya kok jadi takut ya tiba-tiba ya. Takut saya kecanduan gadget gitu. Enggak. Saya jadi ingat ini Pak Teguh, teman saya kapan hari cerita gitu ya, main ke rumah saudaranya begitu. Panggil gitu. Terus? Panggil. Shirley, namanya Shirley kebetulan. Shirley, salam sama masih saudara ini. Salam Pak gitu. Yeah. Nggak mau. Waget. Teman saya kaget. Suruh salam nggak mau, sudah besar. Sudah mulai kelas 3, kelas 4. Nggak mau. Sudah lari. Papanya, gitu tuh anakku. Gitu tuh anakku. Jadi kadang-kadang saya mendengar cerita ini ya agak mengelus dada gitu ya. Anak sama papanya sudah nggak nurut hanya untuk dikenalkan sama saudaranya begitu. Ya saya jadi ingat kata-kata Pak Teguh bahwa orang tua sangat berperan terhadap perkembangan anak. Usut punya usut, kita lanjutkan. Kok iso ya kayak ngono ya sama teman saya ini. Ternyata betul, papanya itu jam-jam sudah hilang. Jam 8 baru sampai, hidup di Jakarta. Mamanya ada sih di Jakarta. Satu minggu papanya golf. Akhirnya waktu buat anak memang nggak ada. Jadi memang nyambung seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi itu. Jadi betul sekali. Jadi saya meyakini hal itu sangat berpengaruh gitu Pak Teguh. Pak Teguh, saya mau tanya ini. Sekarang mungkin orang tua di sini juga mulai, anakku kayak apa ya? Anakku kayak apa gitu ya? Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Mereka harus gimana Pak Teguh? Mereka harus melakukan apa untuk menganalisa, jadi dokter buat anak-anak tentang gadgetnya masing-masing ya. Ini kalau tiba-tiba, sini gadgetmu, kan nggak mungkin Pak Teguh ya. Mesti harus bermain cantik ini ya. Kira-kira mesti gimana Pak Teguh sebagai orang tua yang langkah-langkah konkret apa? Silakan pendapat Pak Teguh. Iya, baik. Bapak Ibu, langkah konkretnya ada 2. Ada immediate effect, langkah yang bisa langsung menghasilkan hasil. Ada yang permanent effect. Yang immediate effect cepat efeknya, cuma nanti hilangnya juga cepat. Jadi kalau kita nggak ada, kalau kita ada, anak-anak bisa diatur. Begitu kita nggak ada, anak-anak susah diatur lagi. Ya, immediate effect. Tapi ada juga pilihan permanent effect. Walaupun nanti kita suatu hari nggak ada di sebelah anak-anak, anak-anak tetap akan ikut. Cuma prosesnya agak lama buat ngebangunnya. Oleh sebab itu, izinkan saya menunjukkan sedikit dulu immediate effect sama permanent effect, pilihannya apa begitu ya. Nah, ini sekedar info saja, nanti saya akan bahasnya lebih jauh lagi ya. Ini apa yang dilakukan oleh anak-anak ketika online, nanti saya akan ini. Nah, 30% mereka akan melakukan apa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya. 21% berchatting atau berkontak dengan orang asing. Ya, main game online itu hampir pasti kontaknya dengan orang asing. Lalu 17% itu ke site porno. Lalu 11% itu untuk
curang untuk nyontek ya, cheat ke homeworknya, dan 4% untuk mengunjungi gambling site. Mungkin ini untuk anak-anak yang remaja ya, bukan yang anak-anak yang kecil gitu. Nah, terus kemudian yang bisa saya tawarkan adalah apa yang dapat dilakukan orang tua. Ada immediate effect, ya, immediate effect itu yang berarti yang apa? Yang cepat efeknya begitu, dengan yang permanen effect, Bapak Ibu. Ya, jadi pilihannya bisa di antara ini nih. Nah, antara immediate atau permanent effect. Saya akan masuk ke immediate effect dulu, Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu masih kecil, hitungannya masih anak, ini ada panduan dari American Academy of Pediatrics ya, dari American Academy of dari dokter anak Amerika. Ini panduannya. Kalau anak-anak di bawah 18 bulan itu tidak boleh screen time kecuali Bapak Ibu mau ada telepon ya, video call. Kalau video call boleh. Kenapa boleh? Karena itu ada interaksi, komunikasi dengan keluarga ya. Tidak akan menimbulkan ketagihan. Oke? Kalau anak yang udah usianya 18 sampai 24 bulan, jadi sampai mendekati 2 tahun, boleh screen time, tapi kontennya benar-benar harus dijaga, nggak boleh di-loss, Bapak Ibu. Makanya kalau boleh jangan pakai TV Indonesia, channel TV Indonesia. Udah aja pakai yang channel TV yang memang tontonan anak yang kartun, ya. Blue Clue, terus apalagi tuh, Melon, ya. Itu lagi ngetren banget. Kalau dulu kita zaman dulu Teletubbies, karena semuanya diulang. Sesame Street ya, itu udah dengan research. Kenapa anak-anak kok programnya diulang? Karena mereka belajar melalui pengulangan ya. Itu sudah diperhitungkan. Lalu kalau anaknya 2 sampai 5 tahun, Bapak Ibu, baru boleh dikasih screen time maksimal loh Bapak Ibu ya. 1 jam per hari loh. Itu pun kontennya harus berkualitas dan harus didampingi orang tua. Ini kuncinya yang sering kali dilewatkan karena kita sibuk ya. Jadi kalau kita nggak bisa dampingi, jangan dulu dikasih screen time. Itu aja solusinya. Ya, toh anak pada usia ini tidak akan tahu bedanya pakai gadget atau nggak pakai gadget. Jadi nggak akan terlalu susah untuk melarangnya. Ya, ini saya bukan menggampangkan masalah, tapi seringkali kita memudahkan dengan kasih gadget supaya diem. Nah, terus kemudian tips di rumah. Ini yang pertama, Kak Jojo ya, untuk menghindari yang namanya ketagihan dan lain-lain ini. Beri batasan waktu. Jadi dari American Pediatrics, dari pediatrik ini bilang screen time dibolehkan kalau anaknya sakit atau saat hujan nggak bisa aktivitas. Jadi memang nggak bisa ada kegiatan lain intinya, ya. Tapi saat udara cerah, ya, anak-anak aktif, kalau bisa tidak boleh diberikan screen time sama sekali. Lalu saat pandemi gimana Pak Teguh? Walaupun udara cerah kan anak-anak nggak boleh keluar. Maka dari itu kita bisa sediakan alat-alat pendukung. Game board ya Bapak Ibu ya, kalau bisa beli dart ya, dart yang safety, jangan yang jarum ya, nanti bahaya juga. Ada yang pakai bola kan, dartnya bisa pakai bola tuh, pakai velcro dan lain-lain. Lalu ada lagi yang football, soccer, apapun itu bisa dipakai sehingga mereka tidak screen time. Lalu apalagi, matikan TV saat main. Jadi kalau misalnya mereka mau setel TV sambil ketika mereka main, dihitung itu screen time. Misalnya kesepakatan, nah 1 hari 3 jam total, misalnya 3 jam. Nah kalau 3 jam mereka main sambil setel TV, itu dihitung loh sama kita, sama ibu ya, sama mama, sama papa, dihitung. Jadi mereka biasanya akan matikan TV kalau mereka lagi main, supaya nggak rugi, kan gitu ceritanya. Jadi triknya adalah buatlah perjanjian screen time. Dan kalau mereka sambil nyalain TV dijadikan background, nggak ditonton, itu dihitung aja sebagai screen time. Maka resikonya, kalau orang tua mau sambil nonton TV, nah kalau bisa jangan di depan anak, ya, apalagi di jam waktu anak belajar. Lalu beri contoh, ini dia Kak Jojo. Orang tua harus menunjukkan role model. Nah ini yang tadi saya bilang, mau nggak anaknya tidak ketagihan? Mulailah dari orang tua. Jadi kalau kita menyuruh anak-anak berhenti main gadget, tapi kita masih pegang gadget, sangat sulit, sekali lagi. Sangat sulit membuat anak menurut. Loh ya, susah banget. Kita minum Coca-Cola nih. Terus kita bilang ke anak kita, anak-anak nggak boleh minum Coca-Cola. Tunggu sebentar, papa haus. Minum Coca-Cola dingin. Kan nggak lucu ya. Nggak lucu gitu loh. Itu kalau bicara Coca-Cola. Untuk bicara gadget kurang lebih sama. Nggak boleh main gadget. Tunggu sebentar, papa lagi main gadget sebentar. Kan gitu. Walaupun judulnya kerja, judulnya apapun. Nah ini jadi masalah. Dan ini sangat-sangat krusial untuk anak SD.
Walaupun SD berbeda-beda masa perkembangannya, tapi rata-rata pukul rata anak SD sampai kelas 4 itu krusial untuk melakukan hal-hal yang saya tulis di PowerPoint ini. Lalu yang berikutnya lagi, konten harus dipilih. Ini bisa menggunakan apps karena ada pilihannya, ya. Konten untuk anak-anak, children, ya, safety, ya. Nah itu harus dipilih, Bapak Ibu, ya. Dan cara yang paling nggak mau dilakukan oleh orang tua adalah mencari kontennya. Jadi kita yang harus pilih reviewnya. Film kartun nggak semuanya, ada film Bear, ya. Terus film apa lagi tuh? Yang filmnya kartun animasi, tapi kontennya dewasa, joke-nya dewasa, ya. Nah, yang paling aman memang film Disney. Tapi yang jadi masalah, film Marvel juga menampilkan beberapa tokoh-tokoh yang arahnya ke LGBT. Lah gimana anak kita mau nonton? Nah, kita harus dampingi. Jadi review film itu penting dibaca oleh orang tua, ya. Lalu no gadget di kamar. Nah, ini ada teorinya juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini maaf ya Kak Jojo, saya ngomongnya kecepatan nggak nih? Soalnya di kepala saya tuh jrr gitu kayak printer keluar semuanya. Nanti Kak Jojo yang cut ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mata kita terstimulasi oleh cahaya lampu LED, monitor, ini handphone atau apapun, begitu mata kita kena cahaya, modenya mode kerja. Jadi nggak ngantuk, nggak lapar, Bapak Ibu, ya, nggak ngantuk, nggak lapar. Maka tidak aneh kalau anak-anak nonton YouTube, nonton game online, mainin game online, nggak lapar, nggak haus, ya, nggak keluar kamar. Dan ini yang seringkali membuat fatal, ya, buat yang udah main berapa puluh jam nggak berhenti, nggak lapar, nggak haus, karena begitu mata kita kena sinar mata LED, ada hormon yang keluar, Bapak Ibu. Hormon yang keluar membuat kita tahan lapar, tahan haus, namanya serotonin, ya. Serotonin itu membuat kita lebih rileks gitu. Begitu di stop, nah baru kerasa lapar, berasa haus. Nah, itu sebabnya no gadget di kamar itu sangat membantu sekali metabolisme anak-anak kita itu jauh lebih sehat, Bapak Ibu. Jadi harus bikin peraturan no gadget di kamar. Lagian ditambah kalau ada laptop ditunjukin di ruang tamu itu kelihatan kan mereka ngapain aja gitu ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan gitu. Lalu tapi Pak Teguh, saya udah punya ruangan belajar biasa buat anak-anak yang udah lebih besar atau ke anak yang kita bisa akses kapan aja. Kalau kita masuk nggak boleh dikunci pintunya. Nah, itu aja syaratnya, ya. Itu bisa dilakukan seperti itu, ya. Kalau gadget ada di kamar, tapi gadgetnya kalau boleh laptop atau PC. Kalau gadget kecil di kamar, nah itu yang jadi masalah. Lalu bicara selama screen time. Jadi kalau kita lagi ajak anak kita nonton atau apa, diajak ngobrol Bapak Ibu. Dikasih penjelasan, dulu loh, Mama, Papa mainnya kayak gitu, ya. Iya kan? Ya. Oke, biarin nonton lagi. Kalau Bapak Ibu yang kebanyakan nonton, anak-anak nggak mau nonton lagi sama kebanyakan ngomong, anak-anak nggak mau nonton sama kita, ya. Jadi dijaga porsinya, ada interaksi. Nah, itu kurang lebih ya, Kak Jojo. Nah, ini yang immediate dan ini boleh di-capture rekan-rekan di screen saver aja, screenshot gitu ya. Ini adalah trik dan tips yang secara persentase banyak dilakukan oleh orang tua di seluruh dunia, ya, di Amerika tepatnya, bukan dunia. Jadi orang tua banyak yang pakai triknya membatasi waktu screen time. 86 responden banyaknya dibatasin, jadi pakai perjanjian ya. Nah, kalau dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, tergantung sekolahnya di hari apa, sehari itu maksimum 1 jam ya jatahnya ya, atau bahkan tidak boleh sama sekali screen time. Ada yang begitu, ada. Nah, itu pakai teknik itu, ya. Jumlah jamnya tidak ada patokan yang utama, tapi range-nya ada, Bapak Ibu. Range-nya ada, ya. Kalau sampai ketagihan, IAD atau Internet Addiction Disorder, dicatat ya, IAD, itu kriterianya 6 jam sehari, non-stop ataupun berkelanjutan, 6 jam menggunakan gadget online secara rekreasional. Jadi kalau untuk kerja 8 jam itu nggak jadi ketagihan kok. Lawang kita maunya berhenti kok ya. Tapi kalau main rekreasional, gambling, main game online ya, medsos, TikTokan, Instagram 6 jam sehari dan konstan terus, itu namanya sudah masuk ke Internet Addiction Disorder. Ya, dan disertai dengan ciri-ciri lainnya, ada 7 atau 8 ciri-ciri. Itu salah satu ciri-cirinya adalah 6 jam itu. Lalu take away, kembali lagi ke layar. Take away this child smartphone. Jadi ada teknik orang tua yang kalau dihukum anaknya, diambil handphonenya.
ya. Tapi saya tidak terlalu suka dengan istilah dihukum punishment, Kak Jojo. Saya lebih suka dengan istilah konsekuensi. Nah, saya merasakan kalau pakai konsekuensi lebih masuk akal buat anak dan anak ikut dengan sukarela. Kalau pakai punishment, anak berontak. Bedanya di situ, ya. Banyak ngebantah nantinya. Lalu yang ketiga, teknik apa? Kita rajin-rajin mengecek website yang sudah dikunjungi anak-anak kita. Cek historinya, ya. Dicek historinya. Pak Teguh, saya nggak tahu ngecek histori. Cari tahu. Mau nggak mau? Cari tahu dari mana? Boleh nanya ke kita-kita, guru sekolah minggu, atau nanya ke saya, atau lebih gampang nanya ke YouTube. Bagaimana mengecek histori website anak? Nanti muncul di YouTube, banyak videonya. Ya. Lalu menggunakan parental controls. Di gadget-gadget anak tuh ada pilihan kok parental controls-nya, terutama di YouTube tuh. YouTube, atau kalau Bapak Ibu langganan Netflix, ada parental control-nya, ya. Netflix, Disney Plus, dan lain-lain, ya. Lalu look at the call records or text messages. Jadi periksa pesan-pesan yang dimiliki anak termasuk dalam apps Discord. Kalau Discord-nya nggak muncul di halaman depan, tanya kamu sama teman-teman kamu message-nya pakai apa. Bisa pakai Line yang paling populer, WhatsApp, Line, atau Discord. Biasanya 3 itu yang saya temui ya, rekan-rekan. Lalu mencari posisi anak lewat GPS. Bisa pakai handphone, pakai apps. Kalau ada yang berbayar, ya berbayar sedikit lebih aman. Kalau Bapak Ibu bekerja dua-duanya. Ya. Dan yang terakhir adalah follow. Ya, menjadi follower atau menjadi friend dalam medsos yang dimiliki anak. Kita bisa kasih syarat. Boleh buka akun medsos, tapi mami papi harus jadi friend-nya. Jadi kita tahu siapa yang komen, siapa yang ngebully, siapa yang apa. Ya, kita bisa tahu. Sementara saya stop dulu di sini ya, Kak Jojo ya. Siapa tahu masih banyak pertanyaan. Silakan. Oke. Bapak Ibu, ini adalah akhir dari sesi 2. Kita akan istirahat sejenak ya. Mungkin Bapak Ibu yang sama suaminya bisa saling ngobrol sejenak gitu ya. Tuh kan kamu kalau tidur bawa handphone sampai pagi gitu. Wah, saling begitu ya. Nggak apa-apa, pertengkaran yang baik kayaknya ya. Tapi jangan saling lempar-lempar piring ya tapi. Jadi banyak hal baru yang kita dapat dari ini Bapak Ibu ya. Ternyata banyak hal yang kita lupakan gitu Pak Teguh ternyata ya. Tapi thank you Pak Teguh. Tapi sekarang ini teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan cut sejenak. Kita boleh foto bersama dulu sebelum lanjut. Foto dulu. Oh, Iya. sorry. Oke. Yuk, Bapak Ibu yang sudah bergabung boleh open video, kita mau foto bersama. Nanti mau dianalisa sama Pak Teguh foto-fotonya orang-orang yang adiktif yang mana kira-kira. Gitu Pak Teguh ya? Enggak. Ayo, kita mau foto bersama. Silakan Kanita. Oke, mari Bapak Ibu dibuka videonya. Oh, tapi acara belum selesai ya, masih ada sesi 3 ya, Bapak Ibu Iya. ya. Oke. Tuh. Kakak-kakak PJA juga tolong dibuka videonya, Kak Ivo, Kak Livi, Kak Bowo, masih ada Kak Jojo. Silakan dibuka videonya, saya tunggu ya. Oke. Surprise-nya semakin malam semakin besar kayaknya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Satu lagi di slide kedua. Ini beneran nih, nggak ada yang mau buka video lagi nih. Ini banyak banget loh Bapak Ibu yang belum buka video. Oke, siap ya. Slide kedua, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan Kak Jojo. Oke. Yes. Thank you. Wah, sekarang saya dipindah ke sebelah kanan, saya bisa berhadapan. Halo Pak Teguh. Gimana kopinya, pahit? Oke. Pak Teguh. Ya. Kembali kita ngobrolnya agak serius lagi, Pak ya. Tapi saya pengen loh tadi wadah kaca toplesnya itu loh. Saya bisa nggak dikirim ke Apa itu, Pak? Wadah kaca toplesnya itu loh. Oh iya, tadi belum disampaikan ya hadiahnya door prize apa tadi ya? Bertanya-tanya yang lain ya. Sudah. Ya, oke. Atau kan mau isinya. Oh, isinya. Iya, isinya. Oke. Ya, Pak Teguh. Lagi-lagi saya cerita kejadian yang saya alami lagi, Pak Teguh, untuk mengawali sesi 3 ini ya.
Ini agak maju mundur begitu ya yang saya bicarakan ya, nggak apa-apa. Orang sanguin katanya begitu ya, nggak karuan gitu ya. Iya, betul. Kemarin, bukan kemarin, ya 1-2 bulan yang lalu saya pergi sama sahabat ya, yang biasa bawa anak-anaknya sama-sama begitu ya. Tiba teman saya ini curhat gitu ya. Anakku itu sejak pandemi sampai sekarang kejadiannya apa? Justru malah males keluar. Justru jadi antisosial. Terus saya coba ngajak ngobrol. Kok bisa ya? Kenapa ya? Setelah diamati itu rumahnya sangat nyaman ya, boleh ya, rumah nyaman ya. Dari kamar sampai ruang tengah semuanya AC. Lalu saya main home theater-nya, TV-nya besar. Buka lemari makannya banyak. Waduh, kayaknya saya mau ke rumahmu tiap hari rasanya begitu ya. Kayaknya nggak tahu itu betul alasannya itu apa enggak, tapi anakku ini jadi males pergi. Jadi maunya di rumah, Netflix banyak, makanan banyak, rumah nyaman, jadi antisosial. Ketemu orang diajak pergi nggak mau. Jadi sisi lain banyak anak-anak yang, ayo Pak pergi ketemu anak. Ini saking lamanya mungkin Pak Teguh ya, atau kenapa ya? Awalnya itu Pak Teguh yang pengen saya tanya pendapatnya. Nanti lanjut lagi, saya ada pertanyaan lebih lanjut dari ini. Thank you, silakan Pak Teguh. Oke, jadi pertanyaan Kak Jojo saya bisa jawabnya yang paling pasti adalah, yang pertama paling pengaruh walaupun bukan satu-satunya adalah gaya belajar si anak. Jadi kalau anaknya gaya belajarnya lebih cenderung audio visualnya dominan daripada kinestetiknya, maka biasanya dia akan lebih nyaman di rumah atau tidak bergerak. Kalau anaknya kinestetik, biasa kebalikannya Kak Jojo. Karena kita tahu kisah ini ada terjadi yang Kak Jojo ceritain, tapi juga ada anak-anak yang memang pengennya keluar terus kan, ada juga itu. Nah, itu tipe kinestetiknya, atau audionya atau visualnya. Itu yang paling pengaruh banget. Kalau mau dikembangkan jadi 7 macam gaya belajar, itu pengaruhnya dari situ. Jadi ada yang gaya logik, gaya verbal, ya bahasanya linguistiknya bagus, ada kinestetik, ada gaya interpersonal, ada gaya intrapersonal. Nah, kalau intrapersonal senengnya sendiri, di dalam aja di rumah. Kalau interpersonal senengnya ketemu sama orang. Pelajaran biasa nggak terlalu bagus untuk menghafal. Dia senengnya adalah ketemu atau belajarnya itu dengerin dari gurunya langsung, malas nyata. Itu yang interpersonal skill-nya atau interpersonal intelligence-nya baik gitu ya. Lalu yang terakhir juga ada gaya yang kinestetiknya itu loh. Nah, itu faktor yang paling gedenya dari gaya gaya belajarnya. Kalau anak yang audiovisual atau logik itu biasanya nggak mau keluar rumah. Nah, oleh sebab itu kalau gayanya begitu harus diapain? Diperkenalkan dengan gaya belajar yang lain. Butuh pembiasaan baru. Nah, untuk butuh pembiasaan baru ini butuh apa? Butuh 2 orang tua modalnya. Kedekatan yang baik atau attachment, dan gaya parentingnya harus bagus, harus pas. Bukan harus sesuai nggak ada pola yang paling pas untuk satu anak. Untuk semua anak satu pola nggak ada. Anak kita cocoknya dengan yang A, B, C gabungannya, ya. Nanti ada teorinya. Tapi kurang lebih jawaban saya begitu. Karena gaya parenting ada 4 macam, Pak Jojo. 6 kedekatan atau attachment stages atau tahap-tahap kedekatan orang tua ada 6 tahapnya. Jadi nanti kalau mau dibahas ya cukup panjang, tapi kalau disebutin aja bisa nanti 6. Di sini ada 4 gaya parenting. Semoga bisa menjawab Kak Jojo. Dari gaya belajar anak yang paling menentukannya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ternyata banyak teori sebenarnya Pak Teguh yang bisa kita pelajari. Ya. Jadi butuh keseriusan orang tua untuk cari tahu begitu Pak Teguh. Bisa nanya ke ahlinya, bisa nanya ke buku, banyak buku pelajaran atau buku-buku yang Anda cari. Walaupun kalau kalau mendengar Pak Teguh tadi memang anaknya seperti itu, karakternya seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa diam saja ini. Kan dia butuh juga sosial, butuh juga untuk bersosialisasi. Tapi saya pikir butuh orang tua untuk lebih konsen untuk mencari tahu gitu ya. Oke, Pak Teguh. Saya lanjut ya ke urusan anak-anak yang harus di rumah ini. Ada beberapa pertanyaan yang menarik ini dari orang tua. Orang tua nanyakan begini, orang tua ini merasa anak saya ini kayaknya selama hampir 2 tahun ini anak saya ini kayak nggak dapatkan pelajaran agama, siraman rohani yang baik begitu ya. Walaupun tetap sekolah minggu online, walaupun tetap datang. Ini mungkin bisa jadi salahnya guru-guru sekolah minggu ya, nggak tahu sih. Kita nggak bahas di situ. Tapi merasa anakku nggak bisa ini. Mungkin ini sebuah pertanyaan begitu ya.
Jadi gimana ini supaya meskipun kondisinya seperti ini, iman anakku ini bisa tetap terlayani, bisa tetap dapat. Itu pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas. Silakan Pak. Oke. Baik, dari berbagai teori serta makalah yang saya pelajari, ya, untuk anak bisa pertumbuhan keimanannya itu baik, ya, tidak hanya dipengaruhi oleh 2 tahun masa pandemi di rumah, atau tidak dipengaruhi lagi oleh gadgetnya punya atau enggak. Yang mempengaruhi primer, ya primer loh ya. Kalau tadi kan sekunder, tersier bisa aja apa aja mempengaruhi. Tapi yang primer mempengaruhi pertumbuhan iman adalah tahap usia perkembangannya. Gitu loh Kak Jojo. Maka dari itu, kalau kita khawatir dengan perkembangan iman anak kita, yang harus dikhawatirkan adalah kita tahu nggak tahap perkembangan anak apa. Nah, contohnya, kalau anak yang masih kecil nih ya, masih SD lah, taruh kata sampai kelas 5 atau kelas 6 lah, itu secara pukul rata. Mereka belajar konsep iman dari simbol-simbol atau dari contoh nyata yang kelihatan. Ya. Jadi kalau kita bilang orang yang selamat, orang yang kudus, nah, kudus itu apa ya? Selamat itu gimana? Itu hanya bisa mereka nalar lewat konsep-konsep apa yang mereka bisa lihat, ataupun lewat simbol. Ya, salib mereka tahu. Ya, salib itu tanda ya. Kalau mereka bilang di toko banyak yang jual kalung salib. Oh, tanda orang Kristen ya, tanda orang percaya. Apa sih percaya itu ya? Gimana? Itu kan konsep yang abstrak. Mereka hanya bisa melihatnya kalau orang tuanya rajin ke gereja. Kalau orang tuanya ngapa-ngapain berdoa. Kalau orang tuanya kalau marah kesandung batu enggak keluar kata-kata meso-meso gitu ya. Nah, itu kan itu contoh gitu yang mereka lihat. Nah, jadi jawaban saya, kalau di rumah perkembangan spiritual anak kitanya khawatir ya. Sebenarnya beban pendidikan spiritual itu jadi berpindah untuk dilakukan di rumah, otomatis ya. Karena pendidikan yang paling kuat tidak bisa hanya dilakukan lewat tontonan saja ya. Mereka tidak bisa hanya menonton. Mereka harus berinteraksi. Itulah yang ngebedain kenapa kalau anak datang ke sekolah belajarnya lebih kenceng karena ada interaksi dengan gurunya. Nah, di rumah peran guru di sekolah harus diambil oleh orang tua. Pak Teguh tega amat kata-katanya harus, karena kita nggak punya pilihan lagi pandemi. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, begitu ada sarasehan seperti ini sebenarnya adalah sebuah petunjuk pathway bagaimana orang tua bisa berpartner dengan gereja menjadi guru sekolah minggu di rumah. Walaupun perannya tidak usah sampai guru sekolah minggunya ngabsen. Di rumah kan orang tua nggak usah ngabsen ya. Sekarang sekolah orang tuanya ngabsen ke anaknya sendiri kan nggak begitu konsepnya. Tapi konsepnya adalah di rumah orang tua itu ngajak anaknya. Nah, ini ada bacaan tentang Yunus. Menurut kamu ikan gede itu ada nggak ya? Kamu tahu nggak ikan gede itu apa sih? Kok pakainya ikan gede ya? Terus kenapa ya Tuhan itu harus membuat Yunus itu harus dimakan dulu ikan gede? Kenapa ya? Kok kapalnya dibikin kayak ada angin besar sampai dia harus dilempar? Kenapa kata kamu nak kira-kira? Nah, orang tua bisa mengambil peran itu. Ya, orang tua bisa mengambil peran itu. Udah aja ngobrolnya, terus singkat itu. Nanti ngobrol lagi tentang kisah Alkitab yang lainnya di sekolah minggu. Nah, Kak Jojo, poin saya adalah kembali pada peran orang tua atau gaya parenting. Bahkan kalau bisa nih saya request nih salah satu kakak sekolah minggu, saya baca sedikit tulisan tangannya untuk saya tahu gaya parentingnya. Ya, gaya parenting loh. Jadi kita kontekstual dengan topik kita, new normal parents. Jadi saya pengen tahu gaya parenting ada 4 Kak Jojo. Ada gaya yang otoriter, kayak tentara gitu ya, harus ikut apapun kata atasannya. Ada gaya demokratis seperti DPR, saling berdebat apa rakyat maunya, pemimpin itu demokratis. Lalu ada gaya permisif, apa aja dibolehkan. Lalu ada gaya neglecting atau semua pembiaran, nggak peduli, orang tuanya nggak peduli. Nah, ada 4 ini. Mana yang paling cocok? Kita bisa lihat dari tulisan tangannya, begitu ya. Personality-nya bukan diramal, bukan diramal. Silakan Kak Jojo. Ya. Kita mau sambil intermezzo kita coba tes salah satu guru sekolah minggu, boleh Pak Teguh ya? Boleh. Ini kalau boleh saya request nih ya. Yang paling sering saya iseng ini, Kanita nih. Kalau boleh nih, yang paling sering karena dulu pernah jadi. Iya. Suruh nulis apa Kanita nih kalau nulis nulis tulisan tangan aja ya, nanti ditampilin di layar. Ini ya, supaya kita tahu.
talk show parenting begitu ya? Nggak usah. Ada boleh. ada contohnya deh, Boleh. boleh. Kasih contoh Oke. aja ya. Boleh apa aja ya. Semakin banyak kalimatnya, semakin bisa saya bacanya lebih Oke. banyak. Jadi Bapak Ibu ini bukan ramal ya, bukan ramal. Ini seperti psikotes saja. Oke, Nah, ini begini ya. contoh tulisan beliau nih, contoh. Yes. Oke. Oke. Aduh. Baik, Tahu terima aja. kasih ya Kanita ya. Jadi kurang lebih kalau kita punya personality seperti tulisan ini saya baca ya. Personality-nya adalah tipe orang yang Kanita itu kalau mengambil keputusan lebih senang untuk menimbangnya matang-matang. Jadi bukan tipe yang begitu ada masalah langsung jebret ambil keputusan. Bukan tipe yang terburu-buru begitu. Maunya tenang. Jadi Kanita tipe orang tua yang kalau ditodong sama anaknya diminta barang ini itu nanti ya, tunggu sebentar karena itu akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih matang. Jangan dilayanin kalau diminta keputusan saat itu juga, kecuali urgent. Kecuali urgent. Mah, aku jatuh di sekolah, harus ngapain? Nah itu, make decision. Nah kalau itu harus langsung make decision ya. Tapi tipe seperti ini harus mengambil waktu untuk lebih matang. Terus kemudian tipe orang tua parenting seperti ini adalah, nah ini tipenya itu ya, tipe, ini mana nih tulisannya? Oke, sepertinya ini Kanita cukup dominan di auditori. Ya, jadi Kanita akan sangat-sangat sensitif atau mudah sekali peka, bukan sensitif, akan peka dengan perubahan nada bicara anaknya Kanita. Jadi kalau anaknya Kanita udah bete, walaupun wajahnya ditenang-tenangin, dari nada bicaranya Kanita sangat peka untuk bisa menangkap perubahan mood si anak. Ya, nah ini adalah kelebihan dari orang tua dengan gaya belajarnya yang auditori. Lalu kemudian juga biasanya cross, biasanya ini nggak 100%, tapi cross biasanya si gaya mamah nurun ke anak cowok. Anak papa biasa nurun ke anak cewek, biasanya cross, walaupun nggak 100%, tapi persentasenya lebih besar dari 50%. Ya, jadi nanti dilihat aja Kanita ya, apakah benar atau nggak. Lalu kemudian Kanita tipe orangnya adalah yang baik sekali dalam memanage apa yang perlu dilakukan saat ini. Ya, jadi Kanita akan sangat handal begitu anak-anak harus diatur seharian, kamu ngapain aja dari pagi itu Kanita udah bisa siapkan planningnya. Kamu harus ini. Nanti siang jam segini, mama telepon udah ngerjain atau belum. Nanti sore kita ketemu lagi makannya ini. Nah, kurang lebih begitu Kanita. Cara yang paling cocok buat Kanita adalah gaya demokratis, karena Kanita bukan tipe yang otoriter, ya. Tapi harus ada otoriternya sedikit. Jadi otoriternya nggak boleh 100% dominan Kanita. Kalau boleh saya presentasikan 70% demokratis, karena Kanita butuh waktu untuk berpikir ya. Jadi jangan ambil keputusan saat itu, maka bukan otoriter. Demokratis 70%, 30%-nya otoriter. Jadi kalau anak pengen pergi, lalu mau lama perginya, padahal kita nggak boleh lama-lama, lagi pandemi begini, itu harus otoriter. Pokoknya kembali 1 jam, pokoknya kembali setengah jam, itu otoriter. Ya gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya mereka mau, Mah, hari Sabtu nih, aku boleh nggak main 3 jam? 2 jam deh ya, itu agak nawar, demokratis, di situ main demokratis. Tapi kalau udah besok ujian, Mah aku pengen main screen time 1 jam, nggak boleh, selama ujian nggak boleh screen time, itu otoriter, itu boleh ya. Kalau demokratis berikan pada saat yang tidak terlalu perlu keputusan genting, itu boleh demokratis. Kurang lebih begitu Kanita ya, hindari yang permisif terlalu banyak, permisif paling 5% lah, 5% jangan kebanyakan. Jadi Kanita cocoknya yang demokratis, banyak nanya, banyak diskusi, 30% ya kurang lebih otoriter lah, gitu ya. Semoga cocok dengan kenyataannya Kanita. Makasih Kak Teguh. Sebagian besar cocok sih. Iya. Makasih. Kalau saya baca kayaknya terlalu banyak belanja kayaknya. Setuju Kak Jojo. Ini masalahnya saya belum sebut aja. Saya nggak enak aja nyebutnya boros gitu ya. Nggak enak. Tulisannya kayak banyak belanja. Bercanda. Yang ini bercanda. Oke. Oh iya Pak Teguh, kembali. Ini ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya. Saya ingat nih, ada teman yang anaknya cowok-cowok 3 ini. Sedangkan dia bisnis gitu ya. Cewek tapi pebisnis. Suaminya juga pebisnis. Wah, kemarin WA saya, waduh, aku bahagia dunia akhirat, akhirnya PTM gitu ya. Orang tua kan ternyata anak-anak itu sekolah itu ternyata gitu ya. Tempat penitipan anak ya. Pas dari rumah ya. Iya. Itu saya bisa membayangkan. Saya pernah main, anaknya cowok 3, umurnya hampir sama. Wah, kapal pecah rumahnya begitu ya. Sedangkan dia punya bisnis yang cukup besar.
wah aku bahagia dunia akhirat, akhirnya PTM gitu. Aneh sekolah, tapi ternyata pusing juga karena dia harus ngantar, nggak boleh pakai antar jemput kan. Nah, saya mikir begini, ternyata banyak orang tua yang baru sadar setelah pandemi, ternyata banyak hal yang selama ini nggak mereka pikirkan, ya gitu Pak Teguh ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, kita ngomongin soal iman anak-anak. Ada pertanyaan begini, anakku kalau sekolah minggu, kalau Zoom, nggak mau. Bener-bener nggak mau. Gimana aku harus mikirin iman anakku, pertumbuhan iman anak saya. Selama ini kita pasrahkan ke sekolah minggu. Datang, aku di luar ngobrol, begitu ya. Gitu. Hari ini ada peran orang tua apa yang Pak Teguh bisa sampaikan berkaitan dengan pertumbuhan iman anak-anak? Silakan Pak Teguh. Iya, kebetulan nyambung ini. Nggak tahu, Kak Jojo sengaja disambung-sambungin atau nyambung. Saya tunjukin sedikit slide yang udah saya siapkan Kak Jojo ya, muncul ya. Ya, jadi gimana ini caranya? Ini ada yang nanya nih, ada yang nanya gimana caranya. Nah, caranya yang tadi saya sempat bilang ya, bahwa kita harus membangun gaya parenting yang tepat. Ya, gaya parenting ditelurkan oleh Diane Baumrind yang tadi sempat saya bilang authoritarian atau istilahnya otoriter, otoritatif atau istilah demokratis, permisif dan uninvolved atau tidak mau terlibat ya. Ini sekedar gambar saja, tadi sudah saya jelaskan sekilas. Kalau perlu nanti balik lagi. Lalu yang menarik adalah kalau masalah pertumbuhan iman anak-anak bersama dengan kita, maka kita usahakan pertumbuhan iman itu kita sediakan di rumah. Loh ya, mau nggak mau. Ya, jadi kita kan khawatir anak kita pertumbuhan imannya nggak maksimal di rumah. Maka kita usahakan supaya tidak keluar rumah. Kita sediakan semua dengan cara kita membangun ikatan atau bonding dengan anak melalui 6 stages atau 6 tahap yang diperlukan oleh anak. Kalau 6-6-nya ini nggak kepenuhin, mereka akan cari yang kosongnya di luar. Nah, kalau di luar berarti pertumbuhan imannya ngikutin apa yang diajarin orang luar. Nah, itu yang jadi masalah, Bapak Ibu. Yang pertama, anak membutuhkan keintiman bersama orang tua. Jadi mulai dari baby yang mandiinnya anak kita adalah orang tua, itu intim, ya. Lalu bayi akan disusui oleh ibunya, itu keintiman. Kalau tahap itu dihilangkan, maka biasanya anak tidak akan merasa intim dengan orang tuanya. Jangan aneh kalau udah besar anaknya tidak dipegang oleh orang tuanya, artinya tidak intim gitu ya. Biasanya udah gedenya ya udah nggak intim. Aneh rasanya mau peluk ke anak tuh aneh rasanya, lalu nggak intim. Disitulah tanda bahwa ada tahap attachment proximity yang hilang. Yang kedua, sameness. Anak bisa merasa sama orang tua. Kalau masih kecil itu kelihatannya kalau mamahnya pakai sepatu hak, anak perempuan mau pakai sepatu hak, pengen sama. Ya, nanti kalau udah gede dia akan merasa, ih aku lagi mau beli daster lagi jalan-jalan ke Malioboro, aku tahu yang mamaku suka karena dia ada kesamaan. Ya, aku sukanya warna ini, si mamah juga suka warna ini, si papa, ada kesamaan. Nah ini akan menjadi sebuah ikatan. Tapi kalau ini hilang, Bapak Ibu, maka anak kita juga akan rasanya kayak orang asing sama kita, loh nggak kenal. Nah apa urusannya dengan pertumbuhan iman? Kalau iman kita baik, anak kita juga akan familiar dengan kehidupan iman yang baik. Dia nggak akan asing dengan baca Alkitab. Dia nggak akan asing dengan, aduh gue punya masalah, gue harus berdoa. Kalau dia punya sameness, attachment dengan kita baik, maka pertumbuhan imannya juga baik. Tanpa harus ngomongin, you mesti berdoa kalau ada masalah, nggak usah. Yang penting kalau malam, yuk kita doain opa. Kita doain oma ya, kita doa setiap malam. Besok kita doain tante, kita doain ii, ai semua. Mereka terbiasa ada sameness, sama-sama pernah berdoa, maka pertumbuhan iman mereka akan belajar dari tahap sameness. Tahap ketiga belonging. Kalau kita lagi acara Sinca ya, acara Imlek keluarga atau acara Natal, biasa kumpul tuh keluarga besar. Suka ada loh orang tua yang begini. Sini nak. Misalnya nama anak saya Jojo, Lalu anaknya saudara namanya Nita, misalnya. Sini Jo, nih papa mau kasih lihat. Kamu kalau mau udah besar tuh kayak Nita, kayak anaknya om siapa itu, ya. Nita, dia dapat beasiswa, dia dapat ini. Jo, ayo nilainya jangan rendah terus. Di depan orang loh dibilang begitu. Maka anak tidak akan memiliki rasa dimiliki oleh orang tuanya.
Ya, belongingnya hilang. Beda kalau waktu dalam acara pertemuan kumpul keluarga. Jojo sini Jo, sini duduk deket papa. Nih Jojo ini nurut anaknya. Ya, waktu itu pernah kita bla 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 bla. Jojo itu satu-satunya anak yang bantu kita dan wah dibuat bangga. Belonging, wah gua benernya anaknya papa. Begitu kita tua, orang tuanya tua, si anak akan bilang, papa saya yang urus, tinggal aja di rumah saya, karena ada belonging. Ya, tahap keempat. Nah, itu kan berarti kalau belonging berarti ada hormat orang tua. Hormat orang tua ada di 10 perintah Allah. Jadi pertumbuhan iman bisa didekati dari 6 attachment ini. Yang 4, significance, serasa diakui. Kurang lebih mirip seperti yang tadi. Tahap kelima, love. Kalau anak tidak diberi cinta, dari kecil dia akan cari cinta di luar. Makanya kalau anaknya anak cewek, dia mudah banget dirayu sama anak cowok. Kalau dia anak cowok, maka dengan siapa aja dia mudah merayu dan putusin. Merayu, putusin. Jadi kayak playboy. Kenapa? Karena dia mencari cinta di luar. Karena dari orang tua nggak dapat. Ya. Yang 6, dikenal orang, being known. Dia butuh pengakuan. Kalau dia pinter, orang-orang perlu tahu dia pinter. Ya. Kalau dia jago main bola, orang-orang perlu tahu orang tuanya yang membangun itu, orang tuanya. Nah, kalau 6 tahap ini ada yang hilang, anak akan cari di luar, Kak Jojo. Dan sekali lagi, dengan modal 6 ikatan ini, kita mau ngajarin apapun, garis bawahi apapun, termasuk mengajarkan keimanan, itu masuk. Jadi ilmu yang saya bagikan di PowerPoint kita ini adalah ilmu buat semua hal, tidak hanya keimanan, tapi value, norma keluarga. Kalau teman-teman, saudara sahabat saya yang dari Batak, itu kan pasti ada kamu kerabatnya ini loh, ini ada di Jakarta, ini kamu panggilnya harus ini ya. Aturan adat apa tuh harus diketahui. Nah, itu taunya dari mana? Dari 6 attachment ini kalau diajarin nempel banget ya. Maka tidak aneh kalau keluarga-keluarga di Indonesia yang latar belakang Tionghoa masih kuat, yang Batak masih kuat ya, dari Sulawesi masih kuat, biasanya attachment ini kuat dan less problem in the school ya biasanya. Tapi kalau yang keluarganya sudah terlalu modern, banyak tahap-tahap yang hilang, maka biasa more problem in the school. Artinya pertumbuhan keimanannya juga berkurang. Maka menurut saya Kak Jojo, ini cara paling praktis. Biasa orang lain tuh cari tahu gimana caranya Pak Teguh ya, baca Alkitab kah? 6 jam kah sehari? 1 jam kah? Atau pagi-pagi baca Alkitab atau malam doa malam? Nggak perlu. Otomatis kalau 6 tahap ini ada, pertumbuhan keimanan anak itu jempol. Ya, top, jos, itu udah pasti. Semoga bisa menjawab Kak Jojo. Thank you. Bapak Ibu yang di rumah, Pak Teguh yang 6 tadi boleh ditampilin lagi Pak Teguh? Bapak Ibu yang di rumah. Boleh. Mau foto screenshot yang tadi boleh ya? Boleh. Di foto. You feel 6 stages of dibicarakan sama ya. suaminya ya, atau suaminya atau istrinya bicarakan. Mau fotonya mau diganti foto anak-anaknya juga boleh supaya supaya keingetan terus hari ini ya. Iya, oke. Thank you Pak Teguh. Ada 6. Bapak Ibu silahkan di capture gampang dan dengan meng-capture jadi ingat-ingat kata Pak Teguh hari ini. Saya tuh kebetulan agak kepo kapan hari ya. Saya tuh kan punya saudara di Bandung gitu ya, nanyain Pak Teguh. Ternyata keponakan saya itu murid-muridnya Pak Teguh gitu. Dan ternyata serius. Tapi sekarang udah kuliah Pak, udah kuliah di ITB. Jadi saya pasti kenal nanti, tapi itu bukan sesi ini. Dan saya mendapatkan informasi yang keren ini tentang Pak Teguh. Ternyata Pak Teguh mendapat predikat ini penghargaan Bapak Ibu, Kepala Sekolah Inspiratif Jenjang SMA Skala Nasional. Wih, boleh tepuk tangan dalam hati Bapak Ibu. Ini siapa yang ngadain? Dalam hati ya. Gimana ceritanya ini? Oh iya. Ini sampai ada bocoran. Jadi bulan November lalu Bapak Ibu, saya didorong ikut lomba kepala sekolah inspiratif terbaik se-Indonesia. Nah, yang ngadain otomatis Kemdikbud RI, Kemdikbud. Jadi semua se-SMA se-Indonesia, total peserta 2.700 orang, diseleksi 20 terbaik. Nah, dipanggillah ke Jakarta. Lalu dari 20 ini diseleksi lagi langsung 5 terbaik. Dan dari 5 ini dipanggil 1 terbaik untuk menerima penghargaan. Nah, kebetulan sampai ujung saya dapat terus begitu, kebetulan sampai ujung. Jadi ya biarlah jadi kesaksian begitu ya. Semoga
Biarlah jadi Jadi- kesaksian, semoga jadi berkat buat Jadi yang ingat, lain. Gitu Kak Jo. take me out, jadi take me out ini. Hilang tinggal satu. Take me out. Ya. Oke, teman-teman. Oke, Bapak Ibu, kita mau buka satu pertanyaan. Kalau ada Bapak Ibu yang pengen ngobrol, tapi waktunya juga singkat ya. Silakan, kalau ada satu pertanyaan dari orang tua yang ingin ngobrol sejenak, kami kasih kesempatan. Silakan, mungkin Bapak Ibu yang pengen bertanya, teman-teman panitia bisa dipandu, saya nggak kelihatan, mungkin ada yang raise hand atau apa. Tidak adakah? Atau terkagum oleh... Kalau ada yang mau dibaca, Kak Jojo, kalau ada yang mau dibaca tulisan dianalisa tulisan tangannya, kirim ke Kanita dulu kali ya. Ini kayaknya Takut ya. utangnya kartu kredit udah kebanyakan gitu, ketahuan. Tangannya. Kalau tangannya sederhana itu sering utang biasanya. Bapak Ibu, adakah yang pengen bertanya? Saya kasih kesempatan. Silakan raise hand atau jangan malu-malu. Tidak akan dijadikan guru sekolah minggu. Tenang aja. Nggak ada ya? Jadi Kak Jojo, Yes. Kak Jojo, pertanyaan pertama gratis Kak. Pertanyaan kedua dihitung fee-nya per tarikan nafas. Ya. Ini ada yang raise hand, Kak. Ada yang raise hand. Oke, yang raise hand adalah siapa? Arlita, silakan. Ibu Arlita. Ibu Arlita. Oke, silakan Ibu Arlita. Selamat malam semuanya. Malam, Malam. Bu Arlita. Ya, sebelumnya terima kasih karena sudah boleh bertanya sebentar, sedikit aja. Oh ya, Pak Teguh, salam dari IPH. Wah, my family. Isi akademis ini ternyata. Iya, saya mau tanya sebelumnya, misalnya nih kan, kalau untuk gaya parenting, misalnya tentang gadget, karena suami istri ini udah sibuk kerja, si ibu nih kan, karena kebetulan melihat murid-muridnya yang benar-benar addict gadget gitu ya, sedangkan si papanya ini sibuk, terus juga kalau udah sibuk tuh penat kan ya biasanya ya bapak-bapak itu. Terus kalau udah sampai di rumah tuh pasti suka ngegame gitu kan ya. Nah jadi karena sering ngegame juga, si anak juga kan ngeliat nih. Nah jadi ada perbedaan pendapat nih antara si ibu dengan si bapaknya gitu. Jadi si bapaknya memberikan handphone ke anaknya, orangnya ada di sini. Si bapaknya memberikan handphone ke anaknya. Jadi si anak dibekali satu handphone gitu ya, dengan alasan kalau misalnya ini kita bisa video call apa segala macam. Tapi anaknya tuh jadi suka download game, dan kebetulan itu anak saya masih umur kurang 5 tahun. Nah itu jadi kadang tuh gimana ya Pak gitu. Kadang kan itu jadi kayak berbeda pendapat itu kan benar-benar sulit. Udah misalnya suami saya gaya parenting orang tuanya dulu kan juga berdampak sama dia, gaya parenting saya dari orang tua saya juga berdampak. Nah itu gimana tuh Pak? Oke Bu, pesannya sudah dapat Pak Teguh ya. Pesannya sudah dapat ya. Thank you Bu Arlita. Silakan Pak. Boleh dijawab dulu Kak Jojo? Silakan. Boleh saya jawab dulu ya? Oke. Jadi rekan-rekan orang tua termasuk Bu Arlita yang salam dari IPH, saya titip salam balik ke IPH. Jadi saya kasih sedikit gambaran dulu. Jangan khawatir kalau misalnya masalah boleh main atau enggak, kalau pertanyaannya sebatas itu ya. Jadi ini ada grafik ya. Jadi kalau misalnya penggunaan gadget itu untuk hal-hal yang produktif, untuk hal-hal yang produktif, contohnya apa Kak Teguh yang produktif ya, analisa data, yang ngetik MS Word tuh ya, word processor, animating, bikin animasi, video printing dan lain-lain, itu 8 jam per hari itu masih oke ya. Nah, pertanyaannya begitu papahnya pulang, ya termasuk saya juga pulang kerja, penat, pengen main game rekreasional, itu masih oke. Sesekali catatannya, maksimum 1 jam per hari. Kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu ya 2 jam lah per hari. Nggak akan bikin ketagihan gitu ya, dalam arti. Tapi kalau anaknya lagi ada ulangan, anaknya lagi ada PR, maka angka 1-2 jam itu mohon di-adjust lagi ya. Mungkin bisa dibuat 0, mungkin hanya bisa 10 menit gitu ya. Jadi memang fungsinya hanya untuk membuang kepenatan. Maaf, kayaknya agak sinyal saya agak lemah ya. Membuang kepenatan.
Nah, kalau itu bisa dilakukan, dibicarakan saja dengan pasangan, gitu ya, disepakati mau berapa lama. Jadi sebenarnya saya encourage untuk disepakati, bukannya dihilangkan. Ya, kalau kondisinya lagi ulangan atau apa, si kakak atau si adik lagi ulangan, dia nggak boleh main. Lah adiknya nggak ada ulangan, boleh main ya boleh, misalnya. Tapi perlu ekstra kerja, kita perlu sepakat dan mengawasi anak, begitu ya. Nah, itu mungkin saran dari saya. Yang jadi masalah itu kalau sudah destruktif. Batasnya adalah yang bawah ini, more than 6 hours a day, lebih dari 6 jam sehari. Untuk rekreasional. Nah, rekreasional yang ini nih, Bu Arlita ya. Ini data yang saya dapat dari berbagai macam literatur. Jadi saya kumpulin satu-satu tuh ya, termasuk untuk apa namanya jenis-jenis kegiatannya. Itu sama saya coba di. Nah, semoga ini bisa membantu. Jadi saya sebenarnya memberikan saran untuk kalau dari masa pandemi ini anaknya udah gede, ya sudah nggak apa-apa, diaturin saja supaya bisa menikmati apa namanya istilah saya tuh bonding ya, bisa menikmati bonding dengan si papa begitu. Tapi kalau misalnya sampai berlebihan lah kelihatan. Semuanya jadi cuek-cuekan, mainnya sendiri-sendiri. Kalau mainnya sendiri-sendiri nggak boleh lama deh, Bu Arlita, mendingan setengah jam maksimum gitu sehari ya, sehari total setengah jam. Karena sendiri-sendiri buat apa? Yang kita mau bangun kan sebenarnya attachment. Kenapa saya setuju dengan adanya screen time? Kalau mainnya bareng sama papahnya, main bareng sama anaknya, begitu ya. Kalau papahnya capek, ya kayak saya juga, kayak kita semua, Bapak Ibu, dan mungkin ada di sini juga, sama, ini saya juga sama loh ya. Kalau saya capek, saya tunggu dulu anak saya mungkin lagi belajar di kamar, ya itu saatnya saya pakai kerjaan saya, pakai gadget, atau mungkin saya mau nonton, ya nonton di saat itu. Tapi ketika anak saya lagi bisa diajak ngomong, lagi bisa berinteraksi, lah kita simpen gadgetnya, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa disepakati, Bu Arlita, jalan tengahnya. Saya juga tahu, kita semua pulang, gadget itu tetap dipakai buat kerja, apalagi masa pandemi. Jam kerja itu ngejer sampai tengah malam. Betul ya? Jam kerja itu udah nggak ada lagi jam semenjak pandemi. Saya mengerti sekali. Jadi triknya adalah ketika anak kita lagi aktif bisa diajak bicara, mungkin ada baiknya kita drop gadget kita. Atau kalau mau screen time bareng main yang kan ada kadang game ya, gamenya yang brain out ya. Ini gimana ya? Ini digeser, nah kata kamu gimana? Nah ini main brain out gitu, oke nggak apa-apa, gitu ya. Jadi screen time tidak selamanya negatif. Kalau kita bisa membangun interaksi atau attachment dengan si anak, begitu Bu Arlita. Kalau kelamaan, si anak dibiarin sendiri kelamaan, jadi main game online, maka itu yang masuk dalam area ini nih, yang sebelah kanan, yang warna merah ini. Kalau kebablasan, destruktif. Tapi kalau di tengah dia netral, nggak apa-apa. Kalau ke kiri ya produktif, ya, gitu. Yang bahaya itu yang bagian yang warna merah aja sih, gitu ya Kak ya. Bu Arlita, semoga kebayang. Ya, sedikit tips saja dari saya, disepakati gitu. Thank you. Oke, thank you Pak Teguh, thank you Bu Arlita. Satu lagi pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan yang bagus ini. Jarang-jarang ada kesempatan ini. Teman-teman panitia bisa dicek, ada orang tua yang raise hand untuk bertanya apakah ada orang tua yang guru sekolah minggu juga nggak apa-apa loh, boleh loh ya, nggak apa-apa. Kalau ternyata guru sekolah minggu juga orang tua, silakan. Apakah ada? Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau nggak ada, adakah? Ada Kak Jojo. Siapa? Ada. Ini orang tua dari Mikaela ya? Oke, Ya. orang tua dari Theo. Oke, silakan Bu. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Pak Teguh, Kak Jojo. Siap. Langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Langsung. Kebetulan saya ibu dari 3 anak, yang satu kelas TKB, satu SD kelas 5, satu SMP, kompleks banget. Apalagi waktu online kemarin ya Pak. Kemudian saya mau tanyakan, apakah saya termasuk ibu yang terlalu menekan atau terlalu sulit banget? Karena untuk HP itu saya kasihkan saat anak usia kelas 6 SD. Jadi untuk sebelumnya dia masih kelas 5 dan adik-adiknya itu satu HP saya ini untuk bertiga, begitu. Karena saking saya takutnya, dan saat dia SMP ini sudah mulai saya ini, tapi masih sering saya cek-cekin gitu. Karena saat saya temukan di WA grup teman-temannya, itu banyak bahasa yang kurang masuk, yang agak
kurang sopan Kak, menurut saya seperti itu. Menyeramkan bahasanya. Iya. Kemudian untuk game, saya anak-anak saya tidak ada yang mendownload satupun game, termasuk saya dan suami. Jadi saking saya takutnya, karena saya takut kalau saya kasih kesempatan sedikit nanti mereka akan menggunakan lebih daripada itu. Dan satu lagi, saat pembelajaran online kemarin kan saya pisah di 2 kamar, yang satu di ruang umum begitu. Karena kalau kecampur kan ini ya saling tidak bisa fokus. Nah, saat waktu break time seharusnya keluar, ini ada satu anak yang nggak keluar. Jadi dia memanfaatkan waktu untuk istirahatnya itu untuk menonton di YouTube gitu, mungkin kayak kartun atau anime. Dan saat suami saya, ini anak kayaknya kok hobinya nonton itu, dia lihat loh, bahasanya kok agak kurang sesuai untuk usia dia. Jadi terus kami batasi. Itu mungkin kayak ada semacam pertanyaan atau pemberontakan. Dan dia bilang kok kayak nggak punya privasi ya, seperti itu. Nah, saya juga cek gitu kok begini bagi saya ini sih tarik ulur lah, nggak semuanya nak kita tekan-tekan, tapi kalau nanti saya kasih kebebasan sedikit, saya takutnya lepas gitu ya. Begitu. Oke, batasannya. Saya mohon untuk sarannya, apakah saya yang harus membenahi atau tetap dengan yang seperti ini, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu jagoan 3 orang anak. Wah. Silakan Pak Teguh, menangkap ya Pak ya pertanyaannya ya. Batasan menangkap. Silakan. Baik, anak saya sekarang kelas 6, sudah mau SMP. Jadi mungkin saya coba menjawab dengan background kita yang sedikit ada samanya. Yang bedanya Ibu 3, saya 1 ya, beda 2. Kalau istilahnya Indonesia Thailand itu saya kalah telak ya. Ibu golnya 3, saya golnya 1 ya. Baik, saya coba jawab begini. Bu, waktu itu ada seorang pendeta datang ke GKI Gatot Subroto sekitar 15 tahun yang lalu, saya ikut khotbahnya. Saya jadi ingat nih, ya. Beliau cerita, saya itu diabetes. Ya, tentu relevan dengan isi khotbahnya. Dia cerita pengalaman kalau diabetes itu banyak yang bilang nggak boleh minum gula dan lain-lain gitu ya. Itu jadi masalah besar. Tapi kalau saya, kata dia, saya tetap kok kalau teh manis pakai gula kok, kata dia, gula tebu, gula pasir gitu ya. Jadi cuma dia kasih tahu dijaga jumlahnya nggak banyak gitu ya, cuma sedikit aja, sekedar ada rasa dan seterusnya. Poin saya apa? Untuk menghadapi sebuah masalah, bahkan dalam dunia kedokteran pun akan memiliki banyak versi sesuai kebutuhannya, begitu ya. Ketika kanker ada yang versinya di kemo saja, ada yang versinya terapi herbal. Kita tahu semua pilihan itu ada yang terapinya diet protein, ada yang terapinya dan lain-lain. Beda-beda, semua tujuannya sama. Poin saya untuk kasusnya Ibu, untuk situasinya Ibu, saya sarankan Ibu lihat dulu konteksnya. Karena ini ada 3 gradasi, yang 1 TK, yang 2 mau remaja, bahkan 1 sudah remaja begitu ya, sudah masuk dalam masa remaja. Kalau boleh, yang TK Ibu mau otoriter itu cocok. Karena TK belum banyak protes, otoriter aja nggak apa-apa. Jadi nggak boleh pakai ini, nggak boleh. Begitu anaknya remaja, Bu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia bandingin sama temennya. Kan capek, Bu, dibandingin sama orang tua temennya. Maminya itu boleh, ya maminya gue kagak boleh, berarti mami nggak sayang. Sakit hati, Bu. Ya, karena dia salah tangkap, bukan kita nggak salah, tapi dia salah tangkap karena usianya melihat sesuatu berdasarkan apa yang enak, apa yang nggak enak buat perut gue, gitu istilahnya, Bu ya, istilah saya tuh. Jadi kalau boleh, begitu bicara ke si anak yang remaja, gaya parentingnya ditambah yang demokratis. Demokratisnya ditambah, mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kakak atau abang atau mas gitu ya, panggil. Menurut kakak, berapa lama sih perlunya kalau main chatting? Lalu itu bagus nggak ya chatting-chattingnya begitu? Ajak bicara, biar dia yang memutuskan. Jadi ketika ada temennya yang ngomongnya udah meso-meso atau gimana gitu ya, itu dia yang putusin, aku nggak mau ikutan, aku keluar. Nah, harus dia yang mutusin, ya. Lalu kalau dia mau sharing, nunjukin isi WhatsApp-nya, jangan memberikan reaksi berlebihan. Wah, ini siapa anaknya? Bawa parang. Di mana rumahnya? Nggak begitu. Berikutnya dia nemuin WhatsApp lagi dan kita mau tahu, mau kepo, dia akan tutup, diprotek pakai password, ya. Hanya kedatangan Tuhan Yesus kedua yang bisa membuka passwordnya. Kan repot kalau udah begitu, bener nggak? Jadi, begitu masuk remaja, berikan porsi demokratis. Kak, ini kemarin ada yang komen begini, Kak. Ini anaknya kayaknya agak lucu ya. Atau anaknya kayaknya seneng bercanda ya, Kak. Masuknya begitu.
Kenapa begitu Pak Teguh? Supaya, nah sorry ini agak nge-lag nih. Sorry, ini agak nge-lag di sayanya. Kenapa begitu? Supaya si anak kalau ada masalah di hari depan, dia nggak jengah, dia nggak takut sama kita. Lalu kita ajak diskusi, aduh Kak, kalau kayak gini, mamah nih, kalau mamah bicara kayak gini ke kakak, kakak suka nggak? Nggak suka. Terus kalau mas, misalnya sepupunya, mas siapa gitu ya, atau abang siapa, ngomong ke kakak kayak gitu, kayaknya enak atau nggak enak? Ya nggak enak mah. Iya ya, mama juga nggak enak. Nah, diajak untuk mereka masuk dalam keputusan yang seolah-olah mereka yang putuskan. Begitu, Bu. Pak Teguh, kok susah amat sih? Karena saya kepala sekolah remaja, Bu. Anak remaja itu paling nggak suka didikte. Paling nggak suka. Ketahuan kita dikte lah sebelum kita ngomong, dia udah tahu kita mau ngomong apa. Kalau udah begitu buyar rencana kita, udah buyar. Makanya biasa yang paling cocok masuk adalah figur ayah. Ayah tuh pinter belok-beloknya, ya. Ayah lebih sabar, nggak kaget lihat anak ngomong kasar, lawong dia dulu gitu. Kan gitu anak cowok, ya nggak? Kalau ibu yang diliatin, lah saya nggak pernah begitu. Langsung bawaannya langsung gigi 4 ke anaknya. Nah, jadi kalau sama anak remaja, kalau saya boleh usul, saya tidak akan jawab, Pak Teguh, ini dikasih handphone atau enggak? Semuanya baik, iya. Ibu nggak ngasih handphone sampai anak kelas 6, saya punya temen kok. Nggak ngasih handphone sampai nanti dia SMP. Itu bagus nggak? Bagus. Pinter nyanyi, main musik, karena semua dialihkan ke situ dan difasilitasi. Yang jadi masalah, kita nggak kasih handphonenya, tapi nggak difasilitasi apa-apa. Anaknya bosen. Itu masalah. Ya. Jadi kalau tanya ke saya, boleh Bu, nggak dikasih handphone, tapi Ibu harus sediakan semua kegiatan-kegiatan yang bisa dia pakai dalam waktunya tanpa handphone. Baru di situ bisa seimbang begitu. Ya. Mohon maaf kalau jawaban saya terlalu detail ataupun terlalu umum. Semoga bisa memberikan gambaran ya. Jujur Pak. aja. Kalau mau teknis harus ngobrol lebih panjang lagi gitu Kak Jojo ya. Makasih ya Bu ya. Salam buat Bapak ya. Mari. Thank you buat pertanyaannya, thank you juga buat Pak Teguh buat jawabannya. Teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung cukup lama ini, bertahan ini ya. Tapi Pak Teguh, closing statement. Nah, silakan Pak Teguh. Apa ini? Supaya makan Baik, itu terakhir ada sesuatu yang terakhir itu, silakan. Oh, baik. Saya sudah siapin closing statement-nya untuk kita hari ini ya, Bapak Ibu ya. Saya suka sekali dengan sebuah kenyataan bahwa solusi dari semua permasalahan seorang parents atau seorang orang tua, sebenarnya solusinya ada di tangan kita. Dan ini adalah closing statement saya, Bapak Ibu. Ada sebuah quote yang saya ambil, yaitu adalah dalam bahasa Inggris, "Don't worry that children never listen to you. Worry that they are always watching you." Artinya, Bapak Ibu jangan khawatir kalau anak nggak pernah dengerin kita. Tapi khawatirlah kalau mereka selalu mengamati kita. Artinya apa? Baik buruknya anak tergantung dari apa yang kita contohkan dalam hidup kita kepada anak. Jadi kalau Bapak Ibu mau anak kita mulai rajin belajar, Bapak Ibu harus tunjukin. Lah kalau mereka belajar itu menyenangkan, bukan dimarahin terus. Karena kita senang belajar. Kalau mereka dapat nilai yang nggak bagus, bantu mereka menemukan caranya untuk dapat nilai bagus. Motivasi mereka untuk bisa belajar lebih lama lagi. Karena memarahi anak hanya akan mengakibatkan si anak tersebut akan marah pada dirinya. Karena mereka melihat kita lebih kuat daripada mereka mendengar kita. Maka dari itu, menjadi orang tua di zaman new normal, tantangannya lebih berat. Kita itu hampir sepanjang hari bersama anak. Maka teladan orang tua menjadi sebuah mata uang paling penting dan paling mahal di zaman new normal. Selamat menjadi orang tua di dalam Kristus yang seperti Yesus memberikan teladan kepada umatnya. Saya kembalikan ke Kak Jojo. Thank you Pak Teguh. Bapak Ibu, kita beli applause buat Pak Teguh boleh ya? Sambil kita ucapkan thank you very much buat semua yang sudah disiapin. Oke Bapak Ibu, ini adalah akhir dari obrolan kita. Rasanya kalau dilanjutin bisa sampai jam 2 ini saya Pak Teguh ini ya.
Tapi Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah menyediakan waktu yang cukup lama. Kami berharap di parenting selanjutnya kita bisa sama-sama mengulik ya banyak hal tentang anak kita. Saya juga mewakili orang tua ini sekarang. Mau terima kasih sama guru-guru sudah menyayangi anak-anak kami, karena anak saya juga murid sekolah minggu. Thank you guru-guru sudah menyayangi anak-anak kami. Dan kami yakin Bapak Ibu yang bapaknya pasti jauh-jauh lebih sayang daripada kami. Maka dari itu sediakan waktu di golden moment, di kesempatan yang sangat bagus ini untuk memperhatikan anak-anak kita. Thank you. Oke, thank you Pak Teguh. Nah, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan perhatian sampai akhirnya berakhir acara ini. Saya serahkan akan ditutup oleh Pak Frans dengan doa. Silakan Pak Frans. Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh untuk sharing yang luar biasa. Saya hanya mau memberi semangat nih buat para orang tua, ya, bahwa memang dunia parenting itu nggak pernah ada habisnya. Ya, dari anak lahir sampai nanti sudah kuliah pun itu nggak pernah ada habisnya. Ya, oleh karena itu jangan pernah menyerah, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti untuk belajar menjadi orang tua. Nah, justru melalui sarana ini ya bersama-sama dalam komunitas ini kita dapat belajar bersama, mendapatkan satu pemahaman bersama supaya kita boleh menjadi orang tua yang juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan tutup talk show kita dalam doa. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kalau kami boleh mengikuti talk show parenting pada sore dan malam hari ini. Ada banyak hal yang telah kami dengar dari hamba-Mu Pak Teguh. Kami bersyukur Engkau telah menghadirkan beliau untuk boleh berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang beliau miliki, sehingga kami dapat semakin dibekali dalam menjadi orang tua yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu bukan perkara yang mudah, karena kami harus menjadi teladan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menjadi orang tua yang menjadi teladan iman yang benar bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga anak-anak yang menghormati orang tuanya. Biar kerinduan ini juga boleh kami wujudkan melalui bentuk support kami, untuk anak-anak juga boleh mengikuti setiap kegiatan yang ada di Komisi Anak di GKI PTI. Berkati setiap orang tua, setiap anak-anak-Mu ya Bapa, biar semua yang boleh mereka hadapi, biar kasih Tuhan boleh senantiasa menyertai. Sebentar kami akan berpisah dari media Zoom ini, dan kami akan melanjutkan sisa waktu kami malam hari ini. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap kami. Kau juga berkati untuk Pak Teguh, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap karyanya, agar boleh semakin dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Teguh sebagai pembicara di malam hari ini ya di acara talk show. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah bergabung dan mengikuti sampai akhir ya. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga Tuhan memampukan Bapak Ibu semuanya dalam parenting anak-anak dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam semuanya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Terima kasih Pak Terima Frans. kasih Terima Pak kasih, Pak Teguh. Teguh. Terima kasih. Terima kasih Thank you semua. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Sri, Bu Santin, thank you. Kanita, thank you ya. Kak Jody, Selamat thank malam. you. Kak Merti, thank you. See you. Pak Titus, thank you.